Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Begitu banyak kenikmatan yang diberikannya kepada kita sehingga kita masih diberinya kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Terus yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Yang kami hormati dosen pengampu kita yaitu Bapak Hafiz Syuhud MH dan rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas 3A sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Wiki dan ditemani oleh rekan-rekan saya Ihsan Saputra dan juga Triki Ageng Nuryadi akan membahas ulumul hadis mengenai periode perkembangan hadis pada zaman Rasulullah, periode perkembangan hadis pada zaman khalifah atau khulafaur rasyidin, dan juga perkembangan hadis pada zaman tabi'in. Di sini yang pertama saya akan mencoba memaparkan perkembangan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Yang ketahui kita bahwasanya sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul hadis pada masa Rasulullah SAW, ini masa ini dikenal dengan masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Dimulai dari permulaan Nabi diangkat Rasulullah hingga wafatnya pada 11 Hijriah, mulai dari 13 tahun sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Perkembangan hadis pada masa ini dimulai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat menerima dan memperoleh hadis melalui media majelis ilmi, melalui sahabat tertentu, ceramah pada tempat terbuka seperti pada waktu haji wada, serta berhubungan langsung dengan Nabi untuk menanyakan berbagai masalah atau mengetahui perbuatan dan amalannya yang perlu dicontoh. Para sahabat tidak sederajat dalam mengetahui keadaan Rasulullah SAW karena berbeda tempat tinggalnya, kegiatan sehari-hari, ada yang sering berpergian, ada yang sering beribadah di masjid, dan lain-lain. Jadi beragam aktivitas yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dalam permasalahan hukum. Jadi pada zaman Rasulullah SAW lebih jelasnya langsung bertanya, ingin menyelesaikan hukum langsung bertanya kepada Rasulullah SAW karena pada masa itu Rasul masih hidup. Jadi masalah terkait hukum syariah bisa ditanyakan langsung dan diselesaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Itu kelebihan perkembangan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabat tidak mengetahui hukum atau bingung maksud saya. Jadi para sahabat bisa langsung menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah secara langsung. Berbeda dengan zaman kita. Jadi ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Di antaranya melalui majelis ilmu. Dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, sahabat-sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah percaya terhadap kemantapan ilmu yang didapatkan para sahabat itu. Terus ada untuk hal-hal yang sensitif juga Rasulullah mengemukakan hukum hal tersebut, juga melalui ceramah atau pidato, dan juga melalui perbuatan langsung yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada beragam cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis pada zamannya. Terus pada masa itu Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapannya itu menjadi contoh
untuk para sahabat pada zaman itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang Rasul sudah tetapkan, dan apa yang sudah Rasul perbuat, itu menjadi acuan para sahabat untuk melakukan sesuatu. Karena sesuai dengan hadis yang Rasul sesuai dengan Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammimah makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus di muka bumi, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi pada masa Rasulullah SAW terkait masalah-masalah hukum syariah yang para sahabat bingung dan pemecahannya, bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Itulah kelebihan perkembangan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya paparkan mengenai perkembangan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Terkait perkembangan hadis selanjutnya, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin atau Khalifah, akan disampaikan nanti oleh saudara Triki. Dan selanjutnya juga pada masa tabi'in akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu saudara Ihsan Saputra. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya serahkan nanti kepada Triki untuk menyampaikan materi yang akan dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triki Ageng Nuryadi. Maksud atau tujuan saya ini, saya ingin sedikit menjelaskan atau menceritakan di mana masa periode kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai suatu kontribusi yang luar biasa di masa itu setelah memimpin setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Muhammad menjadi salah satu khalifah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, sahabat Nabi yang selalu menjadi penyemangat Nabi Muhammad untuk selalu menyebarkan dakwah Islam. Para sahabat Nabi berkontribusi terhadap perkembangan Islam di masa lalu, sehingga sampai saat ini Islam terus berkembang dan menjadi agama yang paling besar di dunia. Perkembangan Islam saat ini ternyata memiliki beberapa aspek perkembangan seperti ilmu pengetahuan, baik sejarah, akidah, dan tafsir. Tentunya semua itu tidak terlepas dari peran sahabat yang senantiasa memberikan dukungan terhadap perjuangan Islam yang hingga sampai saat ini diterima oleh seluruh kalangan masyarakat luas. Ditinjau dari sejarahnya, ada beberapa sahabat yang begitu luar biasa dalam mengembangkan Islam, mendakwahkan Islam, luar biasa dalam kontribusinya dalam perkembangan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan sedikit mengenai 4 sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai suatu kontribusi atau mempunyai suatu jasa yang luar biasa dalam mensiarkan agama, mendakwahkan agama, dan juga dalam memimpin dalam periode-periode yang telah dilewati mereka berempat ini. Yang pertama itu, sahabat Nabi paling berjasa pada periode kepemimpinannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Rasulullah meneruskan perjuangan Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang kaya raya, harta
sifatnya yang hampir mirip dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar sering dianggap mempunyai karakteristik yang mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, perjuangan Islam kini dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Sebelum menjadi pemimpin, beliau ini salah satu seorang menjadi musuh atau benci Islam. Namun setelah berubah dan memilih Islam sebagai agamanya, membuat Umar begitu gigih dalam melakukan perjuangan Islam dengan mensejahterakan para rakyatnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan sahabat Nabi yang sangat dermawan. Dalam setiap kali berperang, Utsman yang selalu membiayai untuk berperang menerangi kaum musyrikin. Yang keempat yaitu Talhah bin Ubaidillah. Yang harus kita ketahui, sahabat yang satu ini yaitu Talhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijamin masuk surga adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah rela berkorban demi melindungi Nabi dari serangan musuh. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai perawakan tubuh besar sehingga saat berperang di medan perang dialah yang terlihat sangat gagah. Cerita singkat perjuangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya dalam perjuangan dalam Islam untuk mencapai kejayaan yang tentu saja kita bisa mempelajari sejarah-sejarah singkat ini untuk kita mengaplikasikan, untuk kita mengamalkan, ataupun untuk kita mengimplementasikan ke kalangan masyarakat supaya segala sifat atau karakteristik para sahabat Nabi Muhammad ini dapat kita amalkan, dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah menjadikan suatu rahmat bagi kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Periode perkembangan hadis pada masa tabi'in. Periode ini disebut asar intisar al-riwayah ila al-amsor, atau masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand. Bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan penyebaran ilmu hadis. Para tabi'in yang ingin mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada para sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada masa ini, di samping tersebarnya periwayatan hadis ke pelosok daerah Jazirah Arab, perlawanan untuk mencari hadis pun menjadi ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Periwayatan hadis semakin pesat pada masa tabi'in dengan berkembangnya gerakan rihlah ilmiah, yaitu penggambaran ilmiah yang dilakukan para muhaddisin dari suatu kota ke kota lain. Tidak lain kota-kota tersebut merupakan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah. Mereka melakukan
itu untuk mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang masih hidup dan tersebar dari berbagai kota. Pencarian hadis ini dilakukan oleh mereka hanya untuk membuktikan keaslian suatu hadis. Usaha mereka ini menimbulkan suatu kajian hadis yang kemudian berkembang menjadi ulumul hadis. Karena luasnya wilayah Islam dan kepentingan golongan memicu munculnya hadis-hadis palsu, meskipun pembukuan tata cara periwayatan telah ditetapkan. Pemalsuan hadis mencapai puncaknya pada periode ketiga, yakni pada masa kekhalifahan Daulah Umayyah. Pada masa perkembangan hadis pada masa tabi'in, ada beberapa tokoh yang meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain Abu Hurairah sebanyak 5.374 buah hadis, Abdullah bin Abbas 1.660 buah, Jabir ibnu Abdillah 1.540 buah, Abu Said Al-Khudri 1.170 buah, Abdullah bin Umar 2.630 buah, dan Anas ibnu Malik dan Aisyah sebanyak 2.276 buah. Nama-nama tokoh hadis dari kalangan tabi'in di wilayah Madinah seperti Said ibnu al-Musayyab, Urwah bin ibnu Zubair, Ibnu Shihab al-Zuhri, Ubadillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, dan Salim bin Abdillah ibnu Umar, dan masih banyak lagi tokoh hadis dari kalangan tabi'in yang berasal dari berbagai wilayah di Daulah Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah sebagai penutup dari video kami pada kesempatan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.